Usman, terima kasih Sama-sama, juga pemirsa yang telah bergabung dan berpartisipasi dalam editorial pagi ini. Mohon maaf tidak semua penelpon dapat kami terima. Anda bisa kembali menyaksikan editorial esok yang akan hadir pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Gadiza Fauzi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, DEN atau Dewan Energi Nasional pada tanggal 28 Mei 2012 menyelenggarakan sidang anggota ke-8 Dewan Energi Nasional bertempat di Gedung Kementerian ESDM Jakarta. Setelah bulan, tadi sebetulnya ada 3 pasal yang masih didiskusikan, yang masih disepakati. Pasal tersebut sebetulnya adalah masukan-masukan dari sidang paripurna DEN yang saat itu dipimpin oleh Bapak Presiden. Jadi ada masukan dari Bapak Presiden sendiri, ada beberapa menteri, lalu kita bahas lagi yang 3 pasal itu. Alhamdulillah hari ini dengan sedikit saja merubah kalimatnya, akhirnya kita sepakati. Jadi nanti akan kita lakukan sidang paripurna dalam waktu dekat. Kita berharap 2 minggu akan diadakan sidang paripurna yang dipimpin oleh Bapak Presiden di Istana. Nah nanti itu harus ada, tidak bisa saja. Ada istilahnya RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Di situ semua lebih detail dijelaskan tahap-tahapnya. Sekarang sudah disusun, sebenarnya sudah mulai, cuma nanti dirapatkan lagi supaya lebih disepakati lebih tegas. Acara sidang anggota ke-8 Dewan Energi Nasional yang dibuka secara resmi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik merupakan tindak lanjut hasil dari sidang paripurna ke-1 DEN yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2012 yang dihadiri oleh anggota DEN. Terdiri dari 7 menteri anggota DEN dari unsur pemerintah dan 7 anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan dengan agenda membahas rancangan kebijakan energi nasional yang telah dirumuskan oleh anggota Dewan Energi Nasional. Jadi yang kita sepakati hari ini itu adalah pasal 10 huruf D, pasal 10 huruf F, dan pasal 10 huruf G. Pasal 10 huruf D yaitu mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor. Kemudian pasal 10 huruf F memastikan tidak adanya tumpang tindih peruntukan lahan dan daya dukung lingkungan untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi berubah menjadi memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi. Pasal 10 huruf G yang mengatur tentang tumpang tindih lahan dengan rumusan. Dalam hal terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam penyediaan energi, maka yang didahulukan adalah yang memiliki nilai ketahanan nasional dan atau nilai strategis lebih tinggi. Yang lain adalah bahwa memang anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan itu ada 8 orang. Kebetulan salah seorang meninggal dunia, almarhum Pak Wamen, dan salah seorang lagi ada sedikit yang memang secara perundang-undangan harus mengundurkan diri, sehingga itu dilakukan penggantian. Sidang anggota ke-8 DEN yang dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dan membahas mengenai rancangan kebijakan energi nasional ini dihadiri pula oleh Menteri anggota DEN dari unsur pemerintah, yaitu Menteri Negara Riset dan Teknologi serta para wakil menteri, di mana rancangan kebijakan energi nasional yang telah dirumuskan dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh anggota Dewan Energi Nasional menghasilkan perubahan paradigma pengelolaan energi nasional yang menempatkan sumber daya energi sebagai modal pembangunan nasional dan bukan hanya sebagai komoditi ekspor. Ini harapannya betul-betul lah bisa menjadi guidance, pegangan untuk kepentingan bagaimana kemandirian energi Indonesia masa-masa yang akan datang, menjamin pasokan kita, menjamin security kita, dan juga kebijakan energi ini
tidak hanya dari konsumsinya yang kita penuhi, tetapi pertumbuhannya mendongkrak, pertumbuhan industri nasional yang menciptakan lapangan kerja bagi kepentingan nasional kita. Kebijakan energi nasional ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Umum Energi Nasional atau REUN dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau RUKN untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.